Halo semua, selamat datang kembali di channel saya. Oke, hari ini kita coba akan review untuk perkembangan saham SIDO, kira-kira investasi para investor yang bertahun-tahun menanamkan dananya di saham SIDO ini kira-kira untung atau ruginya itu seberapa besar dan kira-kira prospeknya akan seperti apa gitu. Nah, ini kita coba review dari kontan.co.id, disebutkan bahwa pada awal Februari, Affinity genggam 21% saham SIDO. Arah pengembangan bisnis sudah ditetapkan bersama. Nah, ini per awal Februari terjadi pengalihan saham 4,5 triliun. Ini mengesahkan kemitraan yang terjalin antara SIDO Muncul dan Affinity sejak 3 tahun lalu. Tidak ada perubahan arah pengembangan bisnis, meski Affinity sudah secara resmi menjadi pemegang saham SIDO. Pasalnya, sejak awal 2018, Affinity juga sudah menempatkan perwakilannya sebagai komisaris di SIDO Muncul. Nanti kita akan lihat kira-kira sejak awal 2018 ini bagaimana tren harga saham SIDO ini. Nah, ini disebutkan bahwa kemitraan dengan Affinity sebagai salah satu firma private equity terdepan dan teraktif di Asia Pasifik dapat memberikan suntikan keahlian untuk mempercepat pertumbuhan SIDO Muncul. Dan Affinity sendiri juga memiliki rekam jejak yang baik dalam sektor produk konsumen. Tadi disebutkan bahwa kemitraan antara SIDO Muncul dan Affinity sudah dimulai sejak awal tahun 2018. Nah, ini kita lihat kira-kira sejak awal 2018 ternyata memang let's say kita pakai asumsi awal Januari 2018. Kalau kita tarik di harga awal Januari 2018 hingga sekarang, terlihat bahwa saham SIDO Muncul ini mengalami kenaikan yang pesat sekitar 183,72% dan sempat mencapai harga tertingginya di Oktober 2020 dengan kenaikan 212%. Nah, ini asumsinya adalah harga setelah stock split. Tercatat bahwa SIDO Muncul sendiri melakukan stock split 1:2 pada 14 September 2020. Nah, selanjutnya kita coba lihat simulasi return investasi saham SIDO ini sejak 2017. Kalau kemarin kita sudah review tentang saham Unilever yang meskipun harga sahamnya turun, tapi secara overall investasi saham Unilever itu sebenarnya masih positif meskipun nilainya relatif kecil returnnya. Tapi kita coba lihat untuk saham SIDO. Kita pakai metode yang sama, strategi 1, setiap pembagian dividen akan disimpan dalam bentuk cash dan tidak akan merubah kepemilikan saham kita. Misalkan kita simulasi pakai tanggal 31 Maret di tiap tahun 2017 hingga 2021. Dengan modal 2,8 juta, kita akan mendapatkan 10.000 lembar saham di 31 Maret 2017 dengan harga saat itu 282. Ini harga setelah stock split ya. Tapi kalau sebelum stock split mungkin harganya di sekitar 560. Nah, di tahun 2017 saham SIDO akan membagikan dividen Rp26 per lembar saham sehingga total dividen yang diperoleh adalah 260.000. Di tahun 2018 ini tercatat seperti tadi diberitakan bahwa ini 2018 adalah awal pertama kali Affinity bekerja sama atau menjalin kerjasama kemitraan dengan SIDO.
terlihat bahwa saham SIDO mulai naik signifikan menjadi Rp340 per lembar saham per 31 Maret 2018. Nah, market value-nya saham SIDO juga naik, jadinya 3,4 juta untuk 10.000 lembar saham. Dividen sendiri juga naik lumayan. Ini total dividen dengan 10.000 lembar saham diperoleh 290.000. Nah, ini kita coba hitung hingga 2019, 2020, dan 2021. Per 2021, per informasi minggu lalu disampaikan bahwa SIDO secara overall akan membagikan total Rp31 per lembar saham. Ini 12 rupiahnya sudah dibagikan interim pada 2020 kemarin, dan sisanya nanti dibagikan di setelah RUPS 2021. Sehingga kalau diakumulasi, total dividen yang diperoleh di 2021 dengan kepemilikan 10.000 lembar saham adalah 310.000. Nah, ini kita lihat kalau kita hitung dengan modal awal 2,8 juta, kita dapatkan 10.000 lembar saham. Nilai investasi di saham SIDO saat ini menjadi 7,8 juta. Ini naiknya cukup lumayan, hampir 2 kali lipat lebih ya. Dan total dividen yang diperoleh adalah 1,4 juta, sehingga total hasil investasi kita untuk saham SIDO ini sejak 2017 adalah 7,8 juta ditambah 1,4 juta, kita peroleh 9,2 juta. Sehingga return untuk investasi saham SIDO sejak 2017 adalah 228%. Atau kalau di rata-rata dalam 5 tahun adalah 45%. Ini cukup tinggi untuk return investasi di saham SIDO. Selanjutnya kita coba untuk lihat strategi kedua. Setiap dividen yang kita peroleh, kita akan investasikan kembali di dalam saham SIDO. Nah, ini kita tadi lihat bahwa kita pakai modal awal yang sama 2,8 juta dengan kepemilikan 10.000 lembar saham. Total dividen adalah 260.000. Nah, ini dengan dividen 260.000, misalkan kita langsung belikan saham SIDO saat pembayaran, maka diperoleh tambahan saham 1044. Ini kita tambahkan ke kepemilikan saham SIDO kita. Di 2018 menjadi 11.044 lembar saham. Sehingga nilai investasi kita di SIDO total menjadi 3,7 juta di 2018. Nah, di 2018 kita mendapatkan tambahan dividen lagi Rp29 per lembar saham, sehingga total dividen yang diperoleh adalah 29 kali 11.044. Kita peroleh 320.000. Kita langsung belikan saham lagi, saham SIDO lagi, kita peroleh tambahan 801 lembar saham. Kita akumulasi di 2019, dapat tambahan dividen, kita belikan lagi saham SIDO, tambah 853 lembar saham, kita akumulasi ke 2020, kita ulang terus seperti itu di tiap tahun, sehingga di 31 Maret 2021 kita akan mempunyai 13.175 lembar saham dengan total valuasi investasi kita 10,3 juta. Nah, ini belum memperhitungkan tambahan saham yang akan diperoleh saat pembayaran dividen nanti ya. Estimasinya adalah kita akan mendapatkan sekitar ya nanti kita akan lihat harganya, tapi kalau kita pakai harga terakhir di 31 Maret 2021, kita akan dapatkan tambahan lembar saham 520 atau
nilai dividennya adalah 400.000. Nah, kalau kita hitung dari modal awal 2,8 juta, kita per akhir Maret 2021 mempunyai 13.175 lembar saham dengan nilai valuasi 10.300.000. Sehingga kalau kita lihat dengan imbal balik di 5 tahun, maka kita akan mendapatkan return 266% atau sekitar 53% per tahunnya. Ini sebenarnya belum memperhitungkan tambahan dividen di 2021 sekitar 400.000. Tapi kalau misalkan kita tambahkan, maka nilai investasi kita sekarang nilainya adalah 10.700.000. Nah, ini kalau kita lihat perbandingan antara metode strategi 1, penyimpanan dividen dalam bentuk cash, dibandingkan dengan investasi kembali dividen ke dalam saham SIDO, ternyata khusus untuk saham SIDO ini nilai investasi kita akan naik signifikan. Ada kenaikan perbedaan sekitar 8% dibandingkan misalkan dividen masih kita simpan dalam bentuk cash. Jadi kalau kita pakai metode compounding, setiap dividen yang kita terima kita belikan kembali saham SIDO, ternyata nilai investasi kita akan naik signifikan. Nah, kalau melihat dari tadi tren pergerakan harga saham SIDO, kemudian dilihat lagi dengan potensi bisnis SIDO ke depannya, mereka akan memperluas ekspornya ke mancanegara, potensinya perkembangan bisnis SIDO ini akan terus berkembang. Dengan kondisi sekarang juga setelah pandemi COVID, orang akan makin meningkatkan concern mereka terkait kesehatan, maka potensinya konsumsi produk-produk SIDO ini pun akan meningkat. Tapi seperti tadi kita lihat, patut dicermati bahwa saham SIDO ini meskipun sahamnya secara jangka panjang uptrend, tapi ada kalanya saham SIDO ini mengalami konsolidasi sideways. Jadi rekan-rekan yang akan menginvestasikan dananya di saham SIDO patut mencermati kapan momentum saham SIDO ini akan sideways, kapan akan naik signifikan. Kalau tadi kita lihat 2 tahun terakhir 2019 dan 2020 terlihat bahwa saham SIDO ini selalu naik signifikan dimulai di bulan Juli. Nah, ini apakah 2021 akan mengalami siklus yang sama? Ini patut kita cermati, tapi secara overall jangka panjang saham SIDO ini terlihat akan terus bertumbuh. Oke, demikian dari saya. Tolong komen, like, share untuk video ini dan subscribe-nya terhadap channel ini biar teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru. Terima kasih.